Perkenalkan, nama saya Johan Berkatareva dari Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Nias. Baik, saya akan menjelaskan beberapa jurnal untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar teknologi informasi. Langsung saja pada jurnal pertama, pengembangan sistem pengaman jaringan komputer berdasarkan analisis forensik jaringan. Pendahuluan. Jaringan komputer berkembang dengan sangat pesat, baik di instansi-instansi komersil, dunia akademik, bahkan rumah-rumah penduduk yang membutuhkan akses internet. Internet diakses oleh banyak orang tanpa terkecuali hacker atau cracker. Kecanggihan serangan dan tools pada jaringan komputer berbanding terbalik dengan pengetahuan tentang penyusupan pada jaringan komputer. Hal ini dikarenakan serangan yang terjadi menjadi lebih otomatis dan menyebabkan jumlah yang besar. Efek utama dari serangan jaringan komputer berupa lambatnya akses internet. Selain itu, untuk jenis serangan jaringan yang sangat berbahaya dapat mengakibatkan rusaknya data pada server, sehingga hal ini sangat merugikan pengguna ataupun end user yang sedang mengakses. Kegiatan merusak, mengganggu, mencuri data, dan segala hal yang merugikan pemilik server pada jaringan komputer adalah suatu tindak ilegal dan dapat dijatuhkan sanksi secara hukum di pengadilan. Memerangi kejahatan internet telah menjadi porsi utama bagi agen-agen penegak hukum dan intelijen, baik nasional maupun internasional, tanpa terkecuali para praktisi bisnis sampai kepada para pelanggan dan end use. Umumnya kejahatan internet dimulai dengan mengeksploitasi host-host dan jaringan komputer sehingga para penyusup datang melintasi jaringan, terutama jaringan yang berbasis TCP atau IP. Forensik jaringan yang lebih spesifik adalah kegiatan menangkap, mencatat, dan menganalisa kejadian pada jaringan komputer untuk menemukan sumber serangan keamanan atau masalah kejadian lainnya. Kekuatan dari forensik jaringan adalah memungkinkan analisis dan mendapatkan kembali fakta dan kejadian dari lingkungan karena fakta mungkin saja tersembunyi. 2. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model proses forensik atau the forensic process model yang dilukiskan pada gambar berikut. 3. Tahap penelitian. Pertama, deteksi. Pada tahap ini yang dilakukan adalah mendeteksi dan mencari bukti-bukti, pengenalan terhadap bukti-bukti penyusupan dan pengumpulan bukti. Kedua, pemeriksaan atau examination. Pada tahap ini, pencarian informasi yang tersembunyi dan mengungkapkan dokumentasi yang relevan. Pemeriksaan menggunakan software Winbox, router OS, semisal memeriksa urutan paket, jumlah paket data, dan lain-lain. Ketiga, analisis, yaitu tahap yang akan menjawab pertanyaan forensik, yaitu apa yang terjadi, IP address siapa yang melakukan serangan, kapan serangan tersebut terjadi, di mana serangan tersebut terjadi, dan bagaimana serangan tersebut. Keempat, laporan, yaitu menuliskan laporan mengenai proses pemeriksaan dan data yang diperoleh dari semua penyelidikan. Terakhir, tindakan atau execution. Hasil forensik jaringan yang sudah didapat kemudian menjadi rujukan untuk membuat sistem pengaman jaringan komputer menggunakan mikrotik. 4. Hasil dan pembahasan. Pertama, deteksi. Deteksi serangan DDoS dalam hal ini menggunakan software Winbox, router yang menunjukkan identitas dari penyerang, warna hijau menunjukkan akses legal, sedangkan warna merah menunjukkan akses ilegal dalam jaringan komputer laboratorium riset MTI UAD. 2. Analisis forensik jaringan. Software Winbox router OS setelah mendeteksi adanya akses ilegal, kemudian memberikan informasi yang lebih detail dan menu tools, yaitu menunjukkan adanya serangan DDoS, IP address yang melakukan serangan, contohnya
192.168.10.9, 192.168.10.7 dan selanjutnya. Sedangkan di mana serangan tersebut terjadi, yaitu pada port 80, dan mengapa itu terjadi, yaitu karena port 80 terbuka. Ketiga, eksekusi. Selain mendapatkan barang bukti, dibuat sistem antisipasi, yaitu dengan memblokir IP address dari penyerang supaya tidak terjadi serangan yang sama kemudian waktu. Gambar di bawah ini menunjukkan IP address 192.168.10.9 diblokir supaya di lain waktu tidak dapat melakukan serangan. Gambar 10 menunjukkan proses terhentinya request serangan setelah diblokir dan pakai data yang dikirim oleh penyerang akan terhenti. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengujian dan analisis sistem pengaman jaringan komputer, dapat dirancang menunjukkan bukti forensik jaringan komputer, dan setelah dibuat sistem pengaman jaringan komputer, penyerang tidak akan mampu melakukan serangan pada waktu yang akan datang menggunakan metode yang sama. Masuk pada jurnal kedua, yaitu pengembangan aplikasi sistem penilaian praktik pengalaman lapangan pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya berbasis web. Pendahuluan. Penilaian PPL memiliki dua komponen penilaian utama, yaitu penilaian PPL 1 untuk menilai mutu dengan cara menguji keterampilan teknis dan non-teknis mahasiswa dalam persiapan pelaksanaan secara nyata dalam pembelajaran, pelaksanaan terkait pelaksanaan secara nyata pembelajaran sejawat, diiringi perilaku mahasiswa sebagai guru model selama PPL 1, dan penilaian PPL 2 untuk menilai mutu dengan cara menguji keterampilan teknis dan non-teknis mahasiswa dalam persiapan pelaksanaan secara nyata pembelajaran, pelaksanaan praktik pembelajaran, serta perilaku mahasiswa sebagai guru model selama PPL 2 pada PPL tahun 2018. Penilaian secara manual yang ada di sistem penilaian PPLT. Penilaian secara manual yang ada di sistem penilaian PPL di Filkom UB seringkali terjadi beberapa permasalahan, yaitu pertama, dokumen penilaian ketika melakukan konversi dari ekstensi PDF ke ekstensi dokumen mengalami kegagalan konversi. Kedua, mahasiswa atau dosen tidak bisa konversi tanpa aplikasi konversi dokumen. Ketiga, apabila ingin melakukan perubahan nilai dari penilaian PPL, lambat untuk memutakhirkan karena dokumen penilaian kurang tersimpan dengan baik. Keempat, penyimpanan arsip dokumen penilaian PPL kurang termonitor sehingga menyebabkan arsip tercecer dan hilang. Kelima, rentan manipulasi nilai oleh mahasiswa. Keenam, pemberi nilai tidak bisa memberikan penilaian karena ada batasan waktu dan tempat satu sama lain antara pemberi nilai dengan mahasiswa, sehingga Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya perlu mengoptimalkan pengolahan dalam sistem penilaian PPL dengan solusi aplikasi sistem penilaian PPL berbasis web yang dapat diakses dari peramban apapun. Metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan dalam pengembangan aplikasi sistem penilaian PPL merupakan metode waterfall seperti pada gambar di bawah ini. Tipe penelitian. Tipe penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan tipe implementatif, menghasilkan produk atau artefak utama seperti perangkat lunak atau model konseptual atau rancangan dari perangkat lunak. Penelitian dengan tipe implementatif terlaksana melalui model waterfall model. Bagian yang utama dari metode pengembangan perangkat lunak waterfall model merupakan pengembangan terlaksana secara turut-turut atau terbentuk tahap satu linear untuk tiap tahap, sehingga satu tahap tidak bisa paripurna apabila ada tahap yang belum selesai. Hasil dan pembahasan. Penciptaan pengembangan aplikasi sistem penilaian dilaksanakan dari mulai menjelaskan bagaimana perancangan dan implementasi sehingga pengujian perangkat lunak dalam pengembangan aplikasi sistem,
penilaian praktik pengalaman lapangan. Tahapan-tahapan dilaksanakan sebagai berikut. Hasil analisis kebutuhan. Dilaksanakan analisis kebutuhan untuk memperoleh uraian terstruktur dan rinci dalam proses identifikasi pengguna, analisis spesifikasi kebutuhan fungsional dan spesifikasi kebutuhan non-fungsional, use case diagram dan use case skenario dari tiap pengguna sistem yang turut adil dalam aplikasi sistem penilaian PPL, dari analisis permasalahan hasil observasi, hasil wawancara dan dokumen penengkong dari penilaian PPL. Pada gambar di bawah ini menunjukkan use case diagram sistem informasi penilaian PPL yang telah tercipta. Analisis pengujian. Analisis pengujian merupakan tahap dari pengembang untuk analisa dari tiap uji coba yang telah dilakukan. Pengembang melakukan 4 pengujian untuk menguji sistem, yaitu pertama, pengujian unit, kedua, pengujian integrasi, 3, pengujian validasi, dan 4, pengujian compatibility. Pengujian unit dengan basis path testing yang menghasilkan 3 region independent path complexity dari tiap uji coba. Sesuai dengan 5 sampel uji ditemukan akumulasi 5 kasus untuk uji menandakan 100% valid. Berlandaskan hasil uji, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 5 sampel uji yang diuji menggunakan metode pengujian unit menunjukkan struktur program yang dapat diimplementasi dan mudah dipahami. Pada pengujian integrasi, dengan pengujian integrasi yang dilakukan pada fungsi kelas controller, guru pamong untuk integrasi memutakhirkan nilai di basis data, restore, update, mengirimkan data masukan berupa nilai untuk memperbaharui dengan nilai masukan yang tampil di peramban dan menghasilkan result yang sesuai dengan hasil yang diharapkan atau expect, sehingga menandakan 100% valid. Berlandaskan hasil uji, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengujian integrasi pada kelas controller guru pamong dapat dilaksanakan oleh sistem dengan baik. Pada pengujian validasi dengan kebutuhan fungsional dalam sistem dengan 6 sampel uji ditemukan akumulasi 6 kasus uji menandakan 100% valid. Berlandaskan hasil uji, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 6 sampel uji yang diuji menggunakan metode pengujian validasi menunjukkan keseluruhan kebutuhan fungsional dalam sistem dapat dijalankan dengan valid karena hasil yang sesuai dengan hasil yang diharapkan. Pada pengujian compatibility dengan menggunakan aplikasi SourceSight, sistem perangkat lunak SourceSight menandakan sistem kompatibel dengan peramban 8 peramban, yaitu 1 IE, 2 Edge, 3 Firefox, 4 Safari, 5 Chrome, 7 iOS, dan 8 Android. Namun dengan syarat untuk peramban bawaan di Android harus dimulai dengan versi 3 ke atas. Kesimpulan dari jurnal kedua ini yaitu pengembangan aplikasi sistem penilaian PPL pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya dikembangkan tanpa menggunakan framework dan dijalankan di berbagai peramban. Pengujian menggunakan pengujian white box atau pengujian unit dengan pengujian integrasi, pengujian black box atau pengujian validasi, dan pengujian compatibility. Pengujian unit integrasi dan validasi menghasilkan valid terhadap semua fungsi sistem. Pengujian compatibility menghasilkan yang kompatibel dengan semua peramban, yaitu IE, Edge, Firefox, Safari, Opera, Chrome, iOS, dan Android. Namun ditemukan critical issue pada Android versi ketiga ke bawah dan major issue pada IE karena menggunakan flex serta gambar dengan ekstensi SVG, sehingga menandakan aplikasi kompatibel dengan semua peramban
Uji dengan syarat untuk Android harus dimulai dari versi 3 ke atas. Masuk pada jurnal terakhir, yaitu pengaruh tes teknologi fit pada generasi ke-10 tahun 1965 sampai 1980 dalam menggunakan teknologi cold storage. Pertama, pendahuluan. Dampak penggunaan teknologi informasi dan kinerja individu telah menjadi perhatian terus-menerus dalam bidang penelitian sistem informasi. Fokus kunci dalam penelitian sistem informasi adalah adanya pemahaman yang baik dari hubungan antara sistem informasi dan kinerja individu. Pada dasarnya, evaluasi kinerja individu dimaksudkan untuk mengetahui apakah strategi bisnis dari teknologi informasi yang direncanakan apakah telah terpenuhi atau tidak, sehingga dari hasil evaluasi tersebut dapat dilakukan perbaikan yang berkelanjutan. Generasi adalah sekelompok individu dari rentang kelahiran yang sama, di mana pada masa tersebut mempunyai keunikan yang terbentuk dari pengalaman, sejarah, atau zaman dari periode waktu yang sama. Sebuah generasi didefinisikan sebagai kelompok yang diidentifikasi berdasarkan tahun kelahiran, usia, karakteristik, dan peristiwa kehidupan yang terjadi pada tahap perkembangan mereka. Kemampuan generasi ke-10 adalah mudah untuk beradaptasi terhadap perubahan dan lebih memilih untuk menemukan cara mereka sendiri dalam menghadapi masalah. Generasi ke-10 tidak terstruktur dan mereka lebih memilih untuk mencapai tujuan dengan cara mereka sendiri. Hal ini membuat mereka sebagai pekerja yang buruk dalam sebuah tim. Berdasarkan latar belakang, maka penelitian ini akan memberikan bukti adanya hubungan faktor kesesuaian teknologi terhadap tugas yang mempengaruhi penggunaan dan kinerja individu pada generasi ke-10 tahun 1965 sampai 1980 dalam menggunakan teknologi cloud storage dan pada perguruan tinggi di Kalimantan Timur. Penelitian dilakukan untuk menjawab pengaruh kesesuaian teknologi cloud storage dengan tugas pada generasi ke-10 terhadap kinerja individu. Kedua, metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan model kesesuaian teknologi informasi terhadap tugas individu atau tes teknologi fit. Penelitian ini bersifat kuantitatif yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner pertanyaan berdasarkan variabel yang ditemukan dari studi literatur yang dilakukan. Responden penelitian ini adalah generasi ke-10 pengguna teknologi cold storage yang terdiri dari sivitas akademika perguruan tinggi di Kalimantan Timur. Metode analisis yang digunakan adalah Partial Least Square Structural Equation Modeling atau PLS-SEM. Ketiga, hasil dan pembahasan. Pengambilan sampel penelitian yang dilakukan secara acak pada generasi ke-10 pada perguruan tinggi di Kalimantan Timur. Data hasil kuesioner dikumpulkan dan diolah menggunakan metode analisis PLS-SEM dengan bantuan perangkat lunak Smart PLS versi 3.2. Pengolahan data kuesioner kemudian dilakukan pengujian data berupa hasil analisis terhadap model pengukuran atau outer model, model struktural, inner model. Hasil analisis model penelitian dilakukan untuk mendapatkan penjelasan berdasarkan data kuantitatif yang digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian. A. Analisis model pengukuran atau outer model. Analisis model pengukuran outer model dilakukan dengan pengujian terhadap validitas konvergen dan validitas diskriminan. Validitas konvergen adalah ukuran konsistensi internal yang dilakukan untuk memastikan faktor-faktor yang diasumsikan untuk mengukur setiap tindakan variabel laten itu sendiri dan tidak mengukur variabel laten lain. Pengujian validitas diskriminan dilakukan dengan melihat nilai cross-loading masing-masing indikator terhadap variabelnya telah berkorelasi lebih tinggi dengan variabelnya sendiri dibandingkan dengan variabel lain.
B. Analisis model struktural inner model. Evaluasi model struktural inner model dilakukan untuk menilai hubungan antara variabel latent oksogen dan endogen dalam varians. Analisis model struktural merupakan analisis terhadap pola hubungan antara variabel yang merupakan analisis hubungan dari penelitian ini. Pengaruh karakteristik teknologi atau teknologi karakteristik memiliki hubungan positif pada kesesuaian terhadap tugas tes teknologi FIT bagi generasi ke-10 tahun 1995 sampai 1980. Karakteristik teknologi memiliki efek langsung yang lebih kuat daripada karakteristik tugas terhadap kesesuaian teknologi terhadap tugas. Hal tersebut karena karakteristik teknologi yang telah memenuhi persyaratan tugas akan bergantung pada fokus dari kegiatan dari suatu perusahaan. Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian sebelumnya yang membuktikan bahwa kesesuaian teknologi terhadap tugas berpengaruh signifikan terhadap penggunaan teknologi informasi. Kemudahan penggunaan merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan untuk mengadopsi atau menolak teknologi baru oleh pengguna dari berbagai usia. Kesesuaian teknologi terhadap tugas tes teknologi FIT terbukti berpengaruh terhadap dampak kinerja individu atau individual performance pada generasi ke-10 dalam menggunakan teknologi cold storage. Hasil ini diperkuat oleh penelitian sebelumnya bahwa tes teknologi FIT atau TTF merupakan kesesuaian antara fungsi dari teknologi dengan kebutuhan tugas pengguna, di mana teknologi informasi yang digunakan memiliki pengaruh terhadap kinerja individu jika ada kesesuaian antara fungsionalitas teknologi dan persyaratan tugas pengguna. Kesimpulan pada jurnal ketiga ini yaitu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut ini. Pertama, membuktikan bahwa kesesuaian teknologi terhadap tugas merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penggunaan dan kinerja individu pada generasi ke-10 tahun 1965 sampai 1980 dalam menggunakan teknologi cold storage pada perguruan tinggi di Kalimantan Timur. Kedua, karakteristik tugas tidak berpengaruh terhadap kesesuaian teknologi cold storage yang dipergunakan oleh generasi ke-10. Hal ini diduga tugas-tugas generasi ke-10 lebih bersifat rutinitas dan tidak terlalu memanfaatkan teknologi cold storage dalam tugas-tugasnya. Ketiga, faktor kesesuaian teknologi cold storage terhadap tugas dan penggunaan terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja individu pada generasi ke-10 pada perguruan tinggi di Kalimantan Timur dengan mampu menjelaskan sebesar 62,9%. 4. Pemanfaatan cold storage dalam suatu pekerjaan bagi generasi ke-10 telah terbukti berpengaruh terhadap meningkatnya kinerja individu. Demikian penjelasan dari Jurnal Teknologi Informasi. Saya ucapkan terima kasih.